Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alisa Ironia Nahat, saya dari Prodi PGSDA. Saya akan membahas tentang logika, penalaran bahasa, dan hubungannya. Pertama adalah logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal, pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang berpangkal pada penalaran. Selain itu, logika juga dikatakan sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa logika sebagai jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Logika pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi. Alexander Aphrodiseus sekitar permulaan abad ketiga sesudah Masehi adalah orang pertama yang menggunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus atau tidaknya pemikiran kita. Yang kedua adalah penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Penalaran merupakan suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Penalaran memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan pengetahuan serta pengkajian tertentu. Fungsi penalaran adalah menyelidiki, merumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang ditepati. Yang ketiga adalah bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, menggunakan tanda, misalnya kata atau gerakan. Dan bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Peran bahasa yang pertama, bahasa sebagai unsur budaya. Yang kedua, bahasa sebagai penanda stratifikasi sosial. Yang ketiga, bahasa sebagai sumber budaya suku bangsa. Fungsi bahasa secara umum, yang pertama sebagai alat ekspresi diri. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Hubungan ketiganya adalah penggunaan bahasa sebagai alat logika harus memperhatikan perbedaan antara bahasa sebagai alat logika dan sebagai alat kesusastraan. Dan bahasa berkembang dan dipengaruhi oleh proses berpikir. Ketiganya memiliki hubungan karena manusia dalam berbicara harus menggunakan nalar dan logika. Karena jika tidak demikian, bahasa akan terdengar tidak beraturan atau dapat membuat lawan bicaranya tidak mengerti atau bingung. Sangat penting kita bicara menggunakan nalar dan logika agar bahasa yang diungkapkan atau digunakan runtut dan mendasar. Jadi, itu adalah pembahasan mengenai logika, penalaran bahasa dan hubungannya menurut saya. Jadi itu saja dari saya mengenai pembahasan hari ini.